Ini ada orang satu, dia hampir setiap jam itu mengeluarkan cuitan terus. Jadi tuh masih SMP ya, tapi terus aja terus tweet. aja sampai cuitannya tuh. Nah Teh, sekarang kita ke ini ya, karena sekarang kebalikannya. Yang ini kan di rumah, sekarang yang di luar rumah. Teteh kan sekarang sedang rame-ramenya tuh tentang barak militer. Iya. Tentang barak militer. Kenapa anak-anak itu dibawa ke barak militer? Kan kayaknya sih bukan yang main handphone terus yang dibawa ke barak militer, Teh. Iya. Tapi orang yang over main atau nakal dan lain-lain, terlalu aktivitas di luar, yang di luar kebiasaan dan dianggap keluar batas, akhirnya diambil, ditarik ke barak militer. Iya. Kayaknya bukan yang screen time-nya tinggi gitu loh, karena dia bergaul kayaknya. Iya, lebih ke yang sudah tidak off screen time tinggi, cuman dianya tuh udah melakukan hal yang ya pokoknya di luar rumahnya udah ya gitulah, nakal aja. Cuma kan nggak semuanya itu kan yang nakal kan di situ. Kenapa ada yang ya pengen kesana aja, pengen memperbaiki diri, itu kan ya nggak apa-apa. Menurut Teteh, pendidikan yang dipakai oleh KDM dengan memasukkan ke barak militer bagus nggak? Dari versi Teteh? Menurut aku sih ya bagus sih, menurut diri sendiri sih ya. Kata Teteh, kalau daripada anak-anak tuh kan misalnya keluar tuh kan berarti banyak waktu ya. Nah kalau di barak militer kenapa nggak dipakai aja waktunya untuk barak militer gitu. Menurut Teteh sih ya, misalnya anaknya emang ya pengen juga satu itu, dan ya kegiatannya nggak ada lagi, misalnya aduh nggak tahu pengen apa, ya udah di sekolah juga ya nggak tahu apa sih, bukan di sekolah, intinya sih dianya juga pengen terus mengisi waktunya. Kan biasanya di sekolah tuh cuman ini ya udahlah ke barak militer aja. Tapi kan sebenarnya itu bukan karena kepengen anak, sebenarnya kan dilaporkan oleh orang tuanya terus ditarik ke barak militer. Menurut Teteh, setuju nggak dengan program itu? Ya setuju aja sih sebenarnya. Setuju? Iya. Jangan setuju aja sih. Iya sih, iya nggak setuju, benar setuju. Soalnya ya menurut Teteh sih soalnya kebanyakan anak-anak sekarang tuh kan kelakuannya udah di luar ini tuh. Ya banyak lah kasus yang nggak 1-2 anak-anak tuh kan bandel kesana kesini. Ya udah hampir kayak kan bullying, daripada bullying kan ya udah. Yang khawatir lagi bukan masalah bullying tapi jadi kriminal. Iya, langsung jadi kriminal. Kan kejahatan seksual di luar waktunya. Iya, kan udah sekarang itu ya itu ya kelas 1-6 itu kan karena screen time dan aksesibilitas HP-nya itu kan udah ada, jadi ya jangan sampai gitu. Makanya kan dilaporin anaknya begini ke barak militer, ya udah. Mudah-mudahan di barak militer itu mereka keluarnya bisa jadi baik ya. Iya. Dan kan mereka nggak ketinggalan pelajaran kan. Iya. Gitu. Jadi setuju ya Teh ya dengan barak militer ya. Iya. Setuju ya. Nah jadi itu ya Bun ya, kan anak-anak yang masuk barak militer ini tuh kan nggak sepenuhnya salah anak-anaknya nih. Ada juga karena faktor orang tuanya, didikan orang tuanya kepada anaknya, yang menjadikan anaknya tuh ya nakal ya sedemikian rupa, jadinya masuk barak militer. Oh gitu ya. Iya. Maksudnya Teh jadi bahwa yang masuk barak militer tuh tidak 100% salah anak. Iya. Jadi bisa aja karena orang tuanya didikannya kurang ataupun ya kurang perhatian, jadi anaknya tuh kan bebas aja liar kesana kesini, jadinya kan diambil ke barak militer, dikirim ke sana. Jadi bukan semuanya kesalahan anak. Iya. Jadi maksudnya pertanyaannya apa? Jadi pertanyaannya menurut Bunda gimana tuh? Ya sebagai orang tua ya masuk akal.
Ya belum tentu, ya memang Iya. salah orang tua sih. Iya. Kalau menurut Bunda, pertanyaan menurut Bunda gimana ya? Menurut Bunda, anak itu bentukan orang tua. Iya. Jadi dia jadi apa, itu karena orang tuanya. Betul. Mau bagaimanapun, Iya. mau disebut orang tuanya galak, karena katanya ada pepatah mengatakan bahwa sekolah pertama adalah ibunya, atau sekolah pertama adalah rumahnya. Iya. Jadi kalau dia melihat di rumahnya itu penuh dengan pertengkaran, penuh dengan kesulitan yang tidak bisa dikendalikan, penuh pokoknya sesuatu apa yang ada terjadi di rumah, itulah yang tertanam di anak, gitu. Nah, kalau ternyata orang tuanya tidak bisa memberikan kenyamanan di rumahnya, tentu anaknya akan mencari di tempat lain. Betul. Gitu. Nah, kemudian di luar dia ternyata mengambil circle yang salah. Iya. Gitu, circle yang salah. Nah, kalau ada efeknya karena circle yang salah ya, tentu karena orang tuanya. Nah, kalau ada orang katanya masuk barak militer karena nggak betah di rumah karena orang tuanya sering bertengkar, ya itu harus jadi masukan orang tuanya. Iya. Betul. Ke depan kalau anaknya itu udah pulang lagi, keluar dari barak militer, ya orang tuanya harus jadi harus berubah ya untuk introspeksi gitu, agar tidak terjadi lagi tuh anak tuh gitu, karena anak tuh ya benar-benar bentukan dari orang tua. Gitu. Nah, sekarang pertanyaan Bunda, jujur ya jawab ya. Iya. Teteh sendiri, apakah rumahnya sudah menjadi nyaman enggak buat Teteh? Rumahnya nih, rumah Teteh dengan kehidupan kita. Ya, kalau rumah Teteh mah nyaman, sudah nyaman. Ya, tidak tidak ada yang membuat risih ataupun berisik, makan tidak ada. Kita makan kalau ada apa-apa kan selalu dikomunikasikan gitu. Alhamdulillah. Iya. Jujur ya itu. Iya. Iya, jadi artinya bukan semua semata-mata anak yang salah ya. Iya. Pemirsa, seru juga ternyata ngobrol sama anak sendiri. Untung aja dia jujur ya ngomongnya gitu. Tentang rumah kita. Ternyata sangat dekat hubungannya antara screen time dengan program KDM. Kenapa? Karena screen time yang tidak berbatas atau tidak disesuaikan dengan usianya ya akan menimbulkan ekses-ekses yang terjadi di anak tersebut. Nah, kemudian muncullah istilah anak-anak yang nakal, anak-anak yang berperilaku tidak sesuai dengan usianya. Nah, kemudian dimasukkan ke dalam barak militer untuk memperbaiki habitnya, untuk memperbaiki kedisiplinannya, untuk memperbaiki sikapnya. Nah, tentu saja peran yang paling penting di sini adalah orang tuanya. Bukan berarti yang disebut nyamannya rumah itu adalah karena ruangan ber-AC, tempat tidur yang empuk, bantal yang nyaman, bukan itu. Tetapi keadaan di mana si anak itu bisa menyampaikan isi hatinya, bisa ngobrol dengan orang tuanya, bisa menjadikan rumah itu adalah sumber inspirasi dirinya untuk mengembangkan cita-cita dan masa depannya. Barangkali itu, setuju gak sih Teh? Setuju. Oh iya, alhamdulillah setuju. Untung anak saya setuju. Baiklah, itu sih hanya sekedar pendapat ya, tidak menjadi bahwa saya ini sempurna, tapi minimal yang ini adalah produksi saya gitu. Hasilnya gitu. Mudah-mudahan Teteh nih dengan doa Bunda selalu menjadi wanita yang hebat ya, wanita yang solehah dan bisa 5 tahun ke depan, masa depannya 5 tahun lagi tuh kan, itu kan 5 tahun lagi itu kan masanya Teteh sekolah dan ini mudah-mudahan bisa tercapai cita-citanya. Amin. Terima kasih atas perhatian Anda, pemirsa. Mudah-mudahan obrolan kami bisa menjadikan inspirasi buat orang tua dan juga anak-anak.
Jangan lupa ya like and subscribe. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.